Bang Ted. Halo, bagaimana kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Lama loh kita nggak ketemu nih. Banget. 6, Banget. 6 tahun, 5 tahun. 5 tahun sih. Enggak, terakhir ketemu di Malang. Iya, di Malang. 2019. Di Malang. Iya, Waktu iya. sama si Revara ya? Revara. Revara di Star Cross? Star Cross Tour. Iya. Mantap. Udah nggak ada itu bandnya? Lagi. Kemana tuh? Tapi gua potong dulu nih. Apa? Gua mau opening dulu. Oh iya. Selamat datang di King Talking. King Talking ya Bang Ted ya. Kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Nggak, lu lucu aja. Kali ini sama Bang Tetsu, Angga Tetsuya X, basis Killing Me Inside. Bener? Betul. Bener sekali ya. Betul. Makanya makasih loh, ini udah disamperin ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Luar biasa sekali. Pengennya Jadi- sih ke sana. Pengennya sih ke Madura. Janganlah di sini aja. Loh kenapa? Biar saya bisa ke sini. Wes. Alasan terus. Alasan terus. Jadi King Talking kali ini kita bakal banyak ngobrol seru ya Bang ya. Harus seru. Kalau nggak seru matiin aja kamera. Emang lucu dari dulu. Emang lucu banget loh. Tumpah ini. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol seru aja sih. Ngobrol. Dan ini spesial banget loh Bang Ted. King Apa Talking baru kali ini kayak keluar kota gitu loh. Oh iya. Mantap sekali. Serius. Dan langsung gestar pertamanya itu adalah Bang Tetsu. Jadi spesial nih, gue datang ke Jakarta untuk mereview untuk ngobrol-ngobrol santai aja lah. Yes. Kayak di tongkrongan gitu Bang Ted. Asik. Tongkrongan kami. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Waduh. Tongkrong. Pang banget. Iya. Anak-anak tongkrongan iyalah. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Silaturahmi, melepas kangen, Iya, nanya-nanya benar-benar. kabar. Kadang itu yang Basic penting. banget ya. Yang penting itu. Yang Jadi penting kita tetap Yes. menjaga silaturahmi biarpun Silaturahmi itu yang penting. jauh Bang Ted ya. Kalau dari Madura kemarin gua dari Surabaya itu berapa jam ya? Bisa 2 tahun. Waduh. Kalau jalan kaki terus jalannya mundur. Mundur lagi dia. 2 tahun. Bisa nyampe aja syukur itu. Loh, itu. Udah jalan kaki ya guys ya. Udah jalan kaki mundur lagi. Enggak, yang benar berapa lama dari Madura ke sini tuh? Dari kemarin itu dari Surabaya. Kalau dari Maduranya dari Pamekasan itu Ya, kita itu ke Surabaya 3 jam. 3 jam. 3 jam dari Surabaya ya, teteh segala macem lah. Dari Surabaya nyampe di kita turunnya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Kemarin Flight itu biasa 2 jam lah ya. 2 jam. 2 jam. 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Dan lucunya Bang Ted kemarin sama kru nih. Sama kru nggak tuh? Sama kru nggak tuh? Kan main. Kayak berani banget ya. Kenapa? Sama kru kenapa? Coba. Sama kru itu diajak ngopi. Oke. Ngopi dulu lah. Kopi dulu lah kita. Kita flightnya masih jam kemarin jam berapa ya flight kita ya? Setengah 12. Oh, oke. Setengah 12 di tiketnya seperti itu kan. Ya udah ngopi aja dulu lah. Kita nyampe bandara itu jam 9. Wah, mantap. Nah, ngopi dulu nih, set. Dan bodohnya, ternyata smoking room di Bandara Juanda itu nggak kedengeran, suaranya ke dalam. Nggak ada pengumuman tuh nggak masuk ke situ. Nggak masuk. Bener-bener kedap suara banget, sumpah. Terus habis itu, udah setengah 11 nih. Ayolah, kata kru gua. Ayolah, berangkat ke gate. Masuklah boarding nih. Nah, enggak lah, ntar lagi aja. Sebat dulu. Sebat dulu. Iya, sebat dulu nih. Siap, geng sebat. Dulu. Siap. Sebat dulu sama ngopi, set. Nyampe sana, Bapak Dika ya? Iya Pak. Ayo Pak cepetan, pesawatnya udah mau berangkat. Udah mau tutup loh ya. Ah, serius? Literally yang mau tutup. Tapi nggak ditinggal kan? Enggak ditinggal. Berhasil naik. naik. Itu udah mau ditutup loh. Gate-nya itu udah mau ditutup. Ayo Pak cepet lari gitu. Iya. Jadi kita nyampe ke pesawat itu kayak wah jadi trendsetter banget tuh. Itu pasti diliatin. Waduh, dari depan mana kita Langsung duduk gini di kan? belakang lagi. Yang lihat gini kan semua. Bener. Iya. Mana apa? Pasti. Duduknya di belakang lagi jadi kayak jalan. Awkward banget. Tempat paling Untung nggak diselengkat orang itu. Iya. Ini orang-orang udah sinis banget nih Iya, ngeliatnya gini. pasti. Oke, Berarti- ini
nungguin ini si anjing ini tadi. Siapa dia ini? Hah? Artis bukan, pemerintah Bukan. bukan. Anak bupati, Pak. Oh, siap. Itu yang penting, gengs. Anak bupati. Iya. Bang Tetsu ini sekarang lagi sibuk apa nih? Kira-kira? Sibuk hahaha. Waduh. Hidup kita ini harus dipenuhi hahaha. Apalagi Harus tinggal di ceria terus ya? Jakarta. Tinggal di Jakarta itu kalau nggak hahaha itu nggak maksudnya. Iya kalau kesibukan akhir-akhir ini masih NATO Wah, NATO iya bener. artis, masih freelance desain juga. Freelance desain dan juga. baru beberapa bulan ini diajak join di sebuah IO event organizer untuk jadi art director. Iya, ya paling itu sementara ini karena sedang tidak bermusik, belum lah. Belum ya? Belum. Masih banyak yang nanyain, pasti banyak yang nanyain. Yang DM pun masih banyak, yang komen di Instagram pun masih banyak. Bang, nggak ngeband lagi, bang, kok nggak manggung lagi. Emang anak band banget Bang Tet. Gue taunya sih itu di mana ya. ada musik di situ ada gue. Waduh, darah banget. Enggak maksudnya ya. Males banget gue ngomongnya. Mana gue nggak tahu musik lagi. Enggak lah, maksudnya nggak bisa dipungkiri gue bisa dikenal orang Dari Killing Me ya? karena musik kan. Oh, karena musik ya, benar. Jadi ya intinya sih siapapun lah yang pernah merasakan berkecimpung di musik buat untuk bisa meninggalkan musik itu sulit. Iya benar. Gitu. Benar. Ya, tapi memang namanya fase hidup ya, kita jalan hidup ada naik turun, ada perjalanan itu kan ya gitulah gitu. Jadi sementara ini lagi menikmati hal-hal lain di luar. Tapi musik. tetap bermusik kan di rumah. Ya kalau di rumah masih Ngulik-ngulik gitu kan? Masih gitu. Orang ditanya ini bass banyak. Loh, basis bukan ketipung. Saya ini biasa nyetem kabel Mas. Kabel kok disetem. Iya. Kirain ketipung loh, bukan ya? Bukan. Kamu salah ngundang tamu. Waduh, kayaknya. salah ternyata guys. Gengs, Jadi maaf ya. Saya pergi dulu. Ya masih lah, bermusik masih, terus ya masih dimainin karena ya itu di rumah kan masih berjejer, emang koleksi alat musik. Bassnya terus ya. Istri nanya, ini kalau nggak dipakai dijual aja kan? Jangan ya. Yo, jadi Ini akhirnya- giveaway. Giveaway. Mau, cek gitu. Jadi ya tetaplah dimainin biar cuman mainin lagu Doraemon. Aduh, Doraemon. Enggak yang masih lah. Shinchan masih. bisa nggak? Shinchan bisa. Seluruh kabupaten. Ya gitu lagunya. Jadi sensus. Ya gitu masih. Berarti Bang Tet ini kan kalau disuruh milih nih Bang Tet nih, tato ngeband lagi, IO lagi, atau mau diembat nih semuanya tiga-tiganya? Kalau ditanya pasti musik. Musik ya. Pasti musik. Udah hidupnya dari sana memang ya. Dari sana musik. Cuman sementara ini NATO seneng karena emang suka gambar dari kecil. Iya sih. Wah, gambarnya ini guys. Apa? Yang saya pakai. Ini saya pakai. Friday Killer X. Wes, Angga Tetsu. udah. Angga Lama-lama kayak Tetsu. nungging-nungging nih dia. Kalau ngurus event sesuatu yang baru. Karena kalau kemarin-kemarin itu kan biasanya di event Diurusin. diurusin. Oh, aduh, Gue yang ngeri. langsung. Ngeri. Wah ini pas ngurus event kok seru juga ya. Waduh. Jadi lebih respect aja. Kayak nggak gampang ngurus event, nggak gampang. Bener. Tanggung jawabnya lebih gede. Tanggung jawabnya besar dan ketika itu bisa jalan dan sukses, bangganya, senangnya itu ya bener. itu lebih dari manggung. Bener loh. Karena apa ya? Kesuksesan acara itu ya bergantung sama Iya. IO juga gitu. Bintang tamu, band, penyanyi bisa tampil, soundnya bagus, penampilan mereka bagus, nggak lepas dari tanggung jawab CEO, gitu loh. Bener. Ya kan? Jadi penanggung jawab. IO yang ngerjain bisa nata panggung bagus, sound system bagus, lighting bagus, akhirnya yang manggung juga jadi bagus, penonton seneng. Kalau gue bandingin sama manggung, ya ketika manggung yang kita senengin mostly penonton, gitu kan? Ya kalau panitianya seneng kita manggung, ya itu bonus. Tapi ketika kita bisa ngurus event dan itu berjalan dengan lancar, penonton seneng, bintang tamu seneng, vendor seneng, wah
Hati deg-degan banget ya. Iya, mungkin apa ya? Memang harus menghadapi fase ini supaya mungkin kalau nanti balik lagi ke musik, gue bisa lebih respect Ngedirect. sama panitia. Iya, Oh, benar, mereka benar, benar. bikin ini tuh ternyata susah loh. Gitu. Tuh, hargain lah yang Hargai, bikin acara bikin gitu. acara itu nggak gampang. Kurang Ini lebih. contoh dia Killing Me Inside gitu loh, guys. Jadi Killing Me Inside tuh siapa sih yang nggak tahu? Itu dari gue SMP loh. Oh iya. Gue taunya ya, tapi Jangan formasinya. gitu, saya minta kelihatan tua. Oh iya bener. Bang Tero umur berapa sih? Itu rahasia. Jadi Killing Me Inside itu pas formasi Bang Tetsu ini tahun berapa sih? Kalau sama Killing Me Inside, resminya sering manggung bareng mereka tuh di 2010. Oh, 2011 tuh udah tour. Ya personil ganti-ganti kan. Iya biasa lah band Ya, kayak gitu. sampai akhirnya di 2018 mengundurkan diri. Oh 2000 dari 8 tahun ya? Kurang lebihnya 8 tahun. 8 tahun loh Tapi guys. kenal sama mereka udah dari 2008. Ya kan sama-sama anak Depok, nongkrong bareng. Nah guys, Gigs bareng. band-band ini harus punya, bukan cuma punya oke, kamu punya skill yang bagus Skill gitu. musik, Wah, ya. skill musiknya Misalnya. gini-gini tapi ya kalian tidak bisa memberdayakan itu ya buat apa? Betul. Jadi ternyata di yang pengalaman gue sebagai musisi beberapa puluh tahun ya, di luar skill musik ada juga skill nongkrong. Oh tuh. Nongkrong tuh ada skillnya. Karena bener. ketika nongkrong kita membangun relasi sama orang. Relasi, benar, membangun benar. networking. Biasanya ketika nongkrong itu attitude-nya kelihatan. Nah. Sama kayak ini attitude-nya kelihatan. Nggak usah diginin juga. Dan bisa difoto ya nanti. Oh iya iya. Attitude itu yang gue bilang 80% membawa orang bisa menuju kesuksesan itu dari attitude. Nah, 20% skill lu jago main gitar sampai pakai lidah, waduh pakai kaki. pakai jempol kaki, tapi attitude-nya jelek. Benar-benar. Sorry to say, kalian nggak akan bisa besar. Hmm. Tapi ada yang maaf, skillnya mungkin biasa aja, tapi attitude-nya baik, sopan, Benar-benar. terus etos kerjanya baik, Waduh, profesional. gua harus duduk gini nih, Lu bukan gitu maksudnya, itu pagar ayu itu. Nah, maksudnya ngobrol enak, Lebih ini ya, Itu lebih humble gitu, lebih enak gitu. lebih justru berpotensi lebih besar untuk jadi terkenal. Iya, Percaya benar. atau enggak? Gitu Gua ngerasain itu sih, Bang. Iya kan? Gitu loh. Jadi gitu ya, guys. Itu tips dari tips Mario Teguh. Pais Mario Bros. Jadi kita lagi ada di cafe di sebuah hotel. Seonggok Hotel. Oh, di Seonggok. yang memang cukup rame. Yang cukup rame dan cukup keren di daerah mana nih, Bang Ted? Kemang ya? Jaksel. Kemang ya? Jaksel. Jaksel Kemang. Waduh, berarti Ngomong harus agak little bit little English. bit English Karena with Jaksel. campur-campur Madura bisa nggak? Nggak. Gue kan udah ngomong sama Bang Tetsu nih udah lama ya. Bang, kapan-kapan gue mau ke Jakarta nih. Gue pengen dong ngerasain apa namanya dijahit. Waduh, dijahit. Bibirnya Waduh. biar nggak bawel. Ya apa? pengen ditato sama Bang Tetsu gitu loh. Soalnya kita kan udah kayak apa ya? Udah kayak family banget nih. Udah ada gini banget gitu loh. Malu lo diliatin orang. Ya, Gini amat cari uang. terus Nah, gue kemarin pengen nih bikin di sini nih. itu kalau nggak salah namanya Chicano style. Oh iya tuh, Chicano. keren banget tuh sumpah. Chicano apa Chicano style. Bagus tuh. Nah itu pengennya dieksekusi sama tato ya kali ya Freddy Killer punya artis tato nggak pernah dipakai ya kan. Nah, Iya. pengen nih bikin di sini Siap. family gitu Family. kan. Wah nanti di sini number one. Pengennya tuh gini loh, Bro. Mantap. Bagus. Gini. Mancing mania. Sini mantap. Family gitu kan. Family. Bang Ted gue pengen nih Family. katanya gitu. Oh bisa tuh, tapi nggak bisa full soalnya Ya kan karena family kan tulisannya gua doang. FAMILY gitu kan. Soalnya cuma font doang katanya gitu. Kasih lah bunga apa kek, bunga bangkai kek, bunga apa kek gitu kan gue ngomongnya.
Oh ya lo gampang, kasih aja Family Mart katanya gitu. Atau- Seisi-isinya. Atau mungkin kalau nggak suka family 100. Waduh, Sony Tulung. Sony Tulung. Jadi selama ini nih gue nggak pernah nih ditato. Pernah di Bekasi man. Ini dibikin 2 jam, habis itu mau ketinggalan pesawat lagi. Terima kasih Nggak, Bang Jo. Bang JTP terima kasih. Dia suka nato kok ya mau pulang tuh. Pengen sih nanti sih, entah itu Bang Tetsu yang ke Madura bawa alat, bawa studionya. Waduh, Waduh, dia bawa sekalian aja itu se-RT-RT. Bedol desa, gengs. Bedol desa. Lo pengen sih di sini digambar Bang Bagus, Tetsu. bagus di situ. Ini posisi yang bagus, Bagus banget sih. Pak. Soalnya Ya. terakhir ini Bang. Ini The Wave of Kanagawa. Ya, filosofis ya. Nah, kalau Bang Tetsu nih menghadapi sekarang kan banyak nih bocil-bocil yang tatoan gitu loh. Iya. Yang akhirnya mereka banyak nih Bang. Nyesel nih gue tato ini. Soalnya nggak meaning Ya, gitu loh. memang betul itu. Kalau gue pribadi sebagai tato artis, ini beda-beda ya. Gue nggak bilang ini yang paling benar, tapi sebaiknya karena tato itu kan permanen, nggak bisa dihapus. Bukan yang dapat dari Ciki, permen. Iya, tuh dari permen yang pakai air, pakai ludah, air. itu segini-gini. Aduh ludah lagi. Nggak, nah gue tato artis itu merasa gini, itu ada tanggung jawab besar. Iya. Tato artis gue tuh semua yang di Malang tuh kayak gitu. Nah, karena kita ngegambar di badan orang dan itu akan di situ terus seumur hidup. Bener. Jadi kalau gue memastikan adalah gini, gue biasa gini. 1, ini tatoan boleh nggak sama keluarga atau iya orang bener. terdekat. Pasti gue gitu dulu. Bener. Nggak boleh sih bang, misalnya gitu. Belum boleh sih. Saran gue, pastikan lagi. Kalau tato artis lain mungkin langsung sikat, gas, yang penting duit. Yang penting duit. Misalnya ya gitu. kan? Kalau gue nggak gitu juga, karena sebelum jadi tato artis pun gue udah tatoan duluan. Dan itu gue pikir, gila, ini gue tatoan merubah hidup dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pasti gue edukasi dulu customer. Kalau udah nggak apa-apa, misalnya udah oke nggak apa-apa bang, misalnya. Jadi udah baru habis itu desain. Nah, desain ini pasti gue akan nanya, ini kenapa mau gambar ini? Gitu, apa ada maknanya, apa ada suka doang atau random. Karena kalau gue sebagai tato artis, nato itu paling kan cuma 2 jam 3 jam udah jadi. Udah jadi selesai. Gue kan cuma gambar, tapi gambar itu akan ada di badan lu seumur hidup. Bener Makanya gue tuh. mau pastikan gambar itu 1 bermakna, Nggak meaning ya. dia punya arti. Terus 1 yang berikutnya gambarnya bagus. Karena itu akan ada terus di badan lu. Iya benar. Jadi belum lama ini salah satu drummer band metal Indonesia. Siapa tuh? Kalau gue sebut bandnya pasti kalian tahu lah. Band drummernya Burger Kill. Waduh. Itu sempat ngobrol sama gue. Tetsu, gue kayaknya udah fix nih mau tato. Dia bilang gitu. Dia baru pertama ya? Dia belum ada tato. Bang si ini Bang Putra. Iya. Iya benar. Puput Puceh. Nah, Puput Puceh. Asik. Puput Puceh. Nah dia itu ngobrolin tato udah dari pertama kali ketemu. Udah 10 tahun lalu, 11 tahun lalu tuh dia udah Meaning banget. udah pengen tato gitu. Tapi memang perjalanan hidup selalu kalau gua ngobrol sama dia, Put, pastiin dulu boleh apa enggak. Karena apa? 1, gua kenal keluarganya. Iya keluarganya, istrinya tuh gua kenal. Pastikan itu, maksudnya jangan sampai ini menjadi ya. malah jadi urusan. Iya benar. Selalu gua bahas itu. Nah sampai akhirnya kemarin udah fix, udah boleh katanya. Oke siap. Baru disitu lanjut ke mau gambar apa. Gitu, gue memastikan tato pertama itu adalah sesuatu yang bagus dan lu pasti bisa banggakan. Kalau gue maunya gitu. Bang Tetsu pertama mana nih? Tato ini Faith. 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 Kalau dibalik jadi trust. TRUST. Pengen dong. Ini ambigram namanya. Nah ini tato pertama gue. Gitu. Nah, gue pengen orang tato pertamanya tuh nggak dia sesali. Nggak, gue pengen tato pertama dia tuh harus dia bisa banggakan dan harus punya arti. Nah makanya itu kalau ada orang yang ini tato pertama, itu gue pasti akan ngobrol banyak, akan dalam. Jangan sampai dia menyesal. Gue pengennya gitu. Karena gue sebagai tato artis nggak pengen dia menyesal nato di gue. Kalau gue gitu. Studio tatonya di mana, Bang? Di Jakarta Barat, di Jalan Panjang,
Itu aksesnya bisa dari Pondok Indah, Gandaria City, Permata Hijau tuh deket, tinggal lurus saja. Namanya Jakarta Tattoo House. Wah tuh, ada Instagram? Ada dong, Ada tinggal cari aja Jakarta Nanti Tattoo House. ditaruh ya, editor, tolong kerja. Kalau Bang Tetsu ke Madura, bisa nggak jarak? Bisa aja. Alat tato sekarang udah mulai lebih ringkes, lebih Iya, canggih, udah ada yang wireless. Wireless, iya bener, Oh, pengen cobain itu. Kemarin tuh gue natoin orang sampai begini-begini tuh enak banget. Waduh. Kalau Ada yang sampai di dongkrak gitu nggak? ada yang sampai sambil kayang. Waduh, bisa. kayak. Nah, kalau dulu kan mesin tato kan pakai kabel Pakai ya. kabel, nah. Jadi pergerakan tuh agak sulit. Nah, bener. Sekarang udah lebih fleksibel karena udah Lebih bebas. wireless. Jadi kalau dulu umumnya klien itu pasti nggak nyaman. Iya, di sini. Karena yang diutamakan tuh tato artis. Karena tato artis harus nyaman. Kenapa? Karena kalau misal mesinnya nyangkut-nyangkut kabelnya, takutnya hasilnya jelek. Benar. Nah kalau sekarang karena udah wireless, klien udah bisa nyaman. Ya, Dia mau benar. posisi gimana, Benar. ya udah kita tinggal menyesuaikan. Ya, Udah benar, wah benar. teknologi udah mulai memudahkan. Bang Tetsu berarti ada ini ya. Space di sini ya. Space ya. Awas kalau ini sampai diisi sama tato artis lain. Mana gue gak enak lagi. Lu tatuan di lu tatuan di leher. Fullin dulu lah yang di bawah. Nih, Bang Tet nih, aku ada pertanyaan nih. Iya, monggo. Ini banyak yang tanya. Bang Tetsu itu sebagai apa nih di Friday Killer? Oke. Memang dipercaya sebagai brand ambassador awalnya sama Friday Killer itu dari 2015. 2015 dari brand ambassador. Waktu itu dia waktu masih sama Killing Me Inside ya. Formasinya Killing Me Inside waktu itu Rebirth. Album baru launching, Rebirth A New Beginning. Vokalisnya Safira Razak, drummernya Putra Praramadhan, keyboardisnya Rudy, gitarisnya Josapat, basisnya gue. Nah itu formasi itu rilis di 2014. Nah kita mulai gencar tour lagi, Nah 2015 itu alhamdulillah panggungan banyak. Nah Sampai di itu ya dahsyat ya. ya dahsyat sering banget. RCTI kan? RCTI, Dan Inbox. gue pernah ini pride banget ya menurut gue ya. Oke. Soalnya brand itu nggak boleh masuk loh Iya. ke industri Sebenarnya. TV. Waduh, strapnya Friday Killer bos. Ingat banget gue warna merah. Pokoknya gue bodo amat. Karena memang, nggak usah brand ya. Itu ada beberapa stasiun TV yang bahkan melarang kalau pakai baju gambar tengkorak. Itu gue nggak mau sebut TV-nya, Iya. itu nggak boleh. Kalau bisa yang tatoan-tatoan gitu pakai lengan panjang, itu masih. Zaman Normal itu ya. banget ya? Iya, zaman itu. Wah, gue tabrak-tabrakin aja waktu itu. Bodo amat gitu lah. Maksudnya ya ini loh, ini kan kita berbicara di ranah entertainment seni. Dan itu erat kaitannya dengan berekspresi, kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu kan bisa lewat musik, lewat fashion. Lewat apa yang kita pakai. Loh, masa kita mau pakai apa diatur-atur. Menurut gua, brand ambassador itu sebuah kepercayaan. Bener banget. Gitu, jangan ya gue mau kasih tahu aja buat orang-orang, jadi brand ambassador terus jadi sombong atau apa, jadi belagu. Star syndrome banget Iya, deh. atau ngerasa karena gue emang udah kan gue artis atau apa. Oh enggak, Waduh. brand itu bisa pilih orang lain kok. Lu sombong, brand bisa pindah ke siapa kok. Tapi ketika lu dipercaya, ada sebuah brand datang, mau menjadikan kita brand ambassador, lu lihat itu sebagai suatu kepercayaan. Jangan dikecewakan. Ya apa, lu bisa lakukan yang terbaik bagaimana gitu loh. Itu saran gua. Kenapa? Karena dengan begitu brand seneng. Kalau dia percaya nggak percaya gitu ya, orang menarik orang. Artinya apa? Orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Orang yang nggak baik pasti akan ketemu juga dengan orang yang nggak baik. Kalau menurut gua. Nah, kalau gua merasa pribadi bahwa dari Friday Killer, timnya, ownernya, orang-orang itu orang-orang baik. Ini bukannya gua amin. menjilat ya, bukan. Tapi ini Udah benar. Bang, itu rekening ada nggak? Nanti di WhatsApp. Korea dong. Wah, dilempar tuh. Tangkap pakai mulut dong. Jadi sirkus. Ya kayak sirkus. Nah, kalau gua ngerasa gitu. Jadi Yes, alhamdulillah. karena apa ya akhirnya nggak heran lah kalau akhirnya Friday Killer dipertemukan juga dengan Orang-orang yang baik-baik. orang yang baik-baik. Merasa bangga banget. Aduh.
Gue pertama ketemu sama Bang Tetsu itu benar-benar yang kayak gue kira kan ya artis itu kok, apalagi artis ibu kota ya. Kayaknya gue kayak, aduh harus ada ini nih, gue nggak enak nih mau ngapain nggak enak. Anjir ternyata sama aja. Iya, artis kan sama orang juga, kita kan makannya nasi. Kan kadang juga artis juga milih ya. Kalau brandnya juga anggaplah apa ya? Nggak sesuai atau nggak apa. sesuai, Nggak, bukan nggak sesuai taste-nya dengan- atau ya apa. bukan taste-nya atau apa itu. Nah, Friday Killer nih lebih ke kalau dulu ya. Kalau dulu desain kita itu kan yang anjir full print gitu loh, gede-gede gitu loh. Iya. Ya gue juga suka. Nah maksud kalau gue kan karena gue suka gambar ya. Oh iya benar. Nah, jadi gue appreciate sama gambar. Gue tahu nih gambar ini susah. Gambar ini bagus, gambar ini dibikin dengan baik, gambar ini keren, itu gue bisa menilai lah. Dan ketika Friday Killer waktu itu datang, approach gitu, ya memang kalau ditanya kenapa-kenapanya, mungkin sekarang gue bisa bilang itu jalan hidup ya. Tapi pada saat itu, sesimpel gue suka. Satu taste, selera gue, taste, looks gue banget. Dan ketika gue pakai, gue pasti pede. Ketika manggung pakai pede gitu kan. Ya yang simple. Yang kalau style gue tuh orang banyak lihat Tetsu itu simple tapi catchy. Waduh. Bukan Simcatch. bukan Enggak, memble tapi kece. Oh, bukan. Kece. Maksudnya iya, karena itu emang style gua. Akhirnya orang ngeliat, oh Tetsu tuh kayak gini, ini tuh Tetsu banget, ini Iya, apa banget. Oke, sudah time up dari wasit, gengs. Wasit sudah bilang berhenti, mungkin kita bisa lanjut di episode Episode berikutnya. berikutnya ya, tapi nggak nantilah kalau Bang Tetsu ke Emang kalau kita ketemu itu ngobrol sejam 2 jam tuh nggak kurang, cukup. Bang Tet. Kurang. Karena gua juga harus balik kan. Ntar lagi. Dikejar pesawat apa ngejar pesawat? Dikejar kayaknya. Di belakang gua nih. Ya terima kasih walaupun obrolan singkat ini mudah-mudahan bisa berguna. Iya, bisa mantap. bertemu lagi di lain waktu. Kalau mau tato-tato juga bisa Bang Mau Tet. ngobrol-ngobrol, mau tanya Mau sekedar ngobrol, tanya, iya. mau diskusi apa, monggo. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys. Bye.